Baik. Eh, ini kita pada 2 pekan yang lalu ya, karena pekan yang lalu kita ada masih dalam rangka Hari Tasyrik, makanya kita meliburkan kajian dan pekan ini insya Allah alhamdulillah kita mulai kembali. Dan pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas bab ini ya, bab Al-Jabairu wal Asaibu ya. Dan kita sudah selesai, kita sudah menyelesaikannya. Hanya saja sebagaimana yang saya sampaikan bahwa kita akan juga mengambil faedah dari 2 kitab, yakni Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i dan juga kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah. Nah, ya. Kitab Al-Fiqhu Al-Manhaju sudah kita selesaikan, ya kan? Sudah kita selesaikan pembahasannya, cuman nggak apa-apa kita ulang sedikit saja. Kita ulang sedikit. Ya, jadi pertemuan kajian ini hanya menampilkan kitab ya, karena sepertinya juga tidak ada urgen juga. Ya, saya menampilkan wajah gitu ya. Jadi ya seperti ini. Jadi yang tampil di depan teman-teman sekalian, teman-teman di depan jamaah sekalian adalah kitab gitu ya. Baik, kita ulang sedikit ya bahwa terkait jabair wal asaib ya. Jadi al-jabair itu adalah jabiroh ya. Itu semacam pengikat ya bagi tulang yang patah ya. Jadi kalau tulang yang patah atau retak maka itu menggunakan jabiroh ya untuk meluruskannya kembali ya. Kemudian asaib itu adalah jamak dari isobah, itu adalah pembalut atau ya perban ya untuk tubuh yang luka, untuk melindunginya dari kotoran dan kuman-kuman sampai sembuh ya. Dan kita harus paham juga bahwa Islam itu adalah agama yang mudah gitu ya, agama yang sangat-sangat memperhatikan aspek ini, yang juga mencariatkan hukum-hukum yang mengandung penyelarasan ya, atau penyesuaian atau kompromi. Kompromi dengan apa? Kompromi antara menunaikan ibadah dan juga menjaga keselamatan jiwa ya. Karena bisa jadi luka atau tubuh yang patah atau yang retak tersebut tidak bisa dikenai air ya, sehingga kalau berwudu akan menyebabkan doror ya. Berwudu menggunakan air akan menyebabkan doror baginya ya. Nah, ini beberapa hukum-hukum tentang jabair wal asaib. Kalau dalam kitab fikih manhaji ini cuma ada 3, sementara dalam 2 kitab yang lain ada beberapa. Nanti akan coba kita bahas ya. Akan coba kita bahas. Nah, seorang itu yang sakit itu tertimpa luka atau patah tangannya atau tubuhnya ya. Dan terkadang dia membutuhkan untuk meletakkan ya, pengikat atau pembalut ya, yang mengikat tubuh yang luka atau yang patah tersebut, dan juga obat ya, obat terhadap luka dan tulang yang patah tersebut. Dan kadang juga tidak membutuhkan. Nah, ya. Nah, kalau membutuhkan ikatan tersebut maka kewajibannya ada 3 perkara. Yang pertama, dia membasuh bagian tubuh yang sehat dari anggota tubuh yang tertimpa luka atau patah tersebut. Kemudian yang kedua, dia memasah ya, mengusap ya pada pembalut atau ikatan tersebut atau jabiroh itu ya, pembalut tulang yang patah atau yang retak itu tadi, kemudian perban semuanya ya. Jadi itu diusap semuanya. Kemudian yang ketiga, dia tayamum sebagai pengganti bagian tubuh yang sakit ya. Ketika wudhu itu air sampai ke tubuh yang sakit itu. Kalau biasanya tubuh yang yang sakit itu kena air, tapi ketika sakit baik itu luka ataupun patah, maka itu kan ada semacam uzur ya, ada semacam hajat untuk tidak kena air, maka dia bertayamum di situ ya. Dia bertayamum di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, ini ada cara-cara berwudu. Nah, kalau di kitab fikih manhaji tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan atau dijelaskan cuma singkat saja, Nah, tapi kalau di kitab At-Taqrirat As-Sadidah itu cukup rinci gitu ya. Jadi
kaifiyatu wudu'i sahibil jabirah. Tata cara wudunya orang yang ada pembalut tulang itu, atau yang ikatan yang mengikat tulangnya yang patah atau yang retak atau yang patah tersebut. Nah, yang pertama adalah yatawaddau hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Jadi yang pertama dia berwudu. Dia berwudu seperti biasa sampai dia sampai ke bagian tubuh yang ada penutup ya, satir ini. Baik penutupnya ini berupa jabiroh, pembalut tulang, ya kan, atau isobah, ya, perban, ya, pembalut luka. Nah, dia berwudu dulu. Misalnya yang dibalut oleh perban, katakanlah kaki, misalnya kakinya terjatuh dari motor, nah, ya, kemudian kakinya itu kena luka kan begitu. Nah, kaki yang luka itu kemudian ditutup oleh perban. Nah, berarti dari muka, kemudian tangan, kemudian itu dibasuh ya, muka dan tangan itu dibasuh, sementara rambut atau kepala itu diusap. Nah, ya. Nah, dia itu berwudu seperti biasa sampai ke bagian tubuh yang ada penutupnya. Ya, tadi kita contohkan adalah kaki. Kemudian yang kedua caranya adalah dia bertayamum ya. Ya tayammamu anil jarih. Dia bertayamum dari anggota tubuh yang luka tersebut. Kemudian yaghsilu sahiha minal udwi ya, mencuci ya kan bagian tubuh yang sehat ya. Tadi udah kita jelaskan ketika berwudu ini ya kan, ada catatan kaki di sini. Fal afdal kamahuna an yuakhiro al-ghusla anit tayammumi likai yuzila al-ma'u atharat turabi. Ya. Jadi yang afdol di sini adalah dia mengakhirkan basuhan, ya kan? Tadi udah kita jelaskan tadi ini ada tawaddu, berwudu dan juga bertayamum, membasuh. Ah, yang afdol di sini adalah ya dijelaskan di sini fal afdalu kamahuna an yuakhiru al-ghusla anit tayammumi. Dia mengakhirkan ya, orang yang meletakkan jabiroh tadi dia mengakhirkan membasuh dari tayamum. Agar apa? Likai yuzila al-ma'u asarot turabi. Ya, agar air itu bisa menghilangkan bekas ini ya, bekas tanah. Bekas tanah atau bekas debu ya. Nah, itu yang ketiga ya. Dia mencuci bagian tubuh yang sehat. Kemudian yang keempat, yamsahu bil ma'i 'ala satiril ladzi 'alal jurhi. Dia mengusap atau menyapu dengan apa? Dengan air. Ya, dengan air ya kan, kepada penutup yang ada di luka ya. Tadi misalnya perban tadi atau jabiroh tadi, pembalut tulang itu tadi ya kan. Nah, itu dimasak dengan air ya, diusap dengan air. Kemudian yang kelima, yukmilu mabakia minal wudu'i. Dia menyempurnakan yang tersisa dari wudu ya. Kalau tadi kita contohkan penutupnya ada di kaki, berarti yang terakhir dari fardu wudu adalah tertib. Nah, itu kalau wudu. Nah, kemudian kalau mandi gimana? Kalau mandi junub ya. Nah, kaifiyatu ghusli sahibil jabiroti ya, tata cara mandi junub bagi orang yang memiliki pembalut atau perban atau ya pengikat tulang yang patah atau retak ya. Nah, di sini dikatakan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah dikatakan ya kan, halaman 157, ya takhayyaru baina an yuqaddima al-ghusla awalan awit tayammuma. Nah, dia boleh memilih ya antara mendahulukan mandi dulu atau dia mendahulukan tayamum. Nah, boleh milih nih. Jadi silakan ya. Ini kalau junub ya. Wal afdalu taqdimut tayammumi. Adapun yang paling afdol, yang paling utama, yang paling baik ya, itu adalah mendahulukan tayamum. Nah, kenapa alasannya? Liyuzilal ghuslu atharat turabi ya, agar mandi itu dapat menghilangkan bekas-bekas dari tanah yang digunakan untuk bertayamum. Nah, begitu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, kita sekarang ke kitab Al-Mu'tamad ya. Masyru'iyahnya kita sudah jelaskan ya. Masyru'iyah mengusap anggota tubuh yang sakit ini ya. Di sini dikatakan ya,
dalla ala masyru'iyatil mashi 'alal jabairi marwahu Abu Dawud ya an Jabirin radhiyallahu anhu ya. Apa yang menunjukkan disyariatkannya masah ini ya kan al mas atas jabair atau jabiroh. Jabair ini jamak dari jabiroh ya, sebagaimana yang diriwayatkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya nomor 336 dari Jabir ya, dari Jabir sahabat Nabi, semoga Allah meridhoinya. Ya ini saya ulang sedikit nggak apa-apa ya karena sepertinya ada teman-teman yang baru di sini. Di sini dikatakan kharajna fi safarin, kami keluar dalam safar ya. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Ya kan? Kami bersafar, kami keluar nih. Maka salah seorang laki-laki, salah seorang teman di antara kami, afwan Ustadz suaranya agak kecil. Apakah suara saya terdengar teman-teman semua? Karena saya menggunakan headset atau memang kecil? Coba saya lepas headset dulu. Tes, apakah suara saya terdengar? Nah, ini saya nggak menggunakan headset. Apakah suara saya terdengar? Ada suara dengan volume tinggi. Nah, ini jelas. Ya, terdengar. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf atas kurang nyamanannya. Nah, di sini dikatakan, saya mana kita tadi? Ada suaranya Ustaz di tempat Ana. Oke, kita lanjutkan ya. Uh, Kami keluar dalam safar, maka salah seorang di antara kami tertimpa batu ya. Fa'asoba rojulan minna hajarun. Ada batu yang menimpa salah seorang di antara kami. Fasyajjahu fi ra'sihi, maka batu itu melukai atau membelah kepalanya. Tsumma talama, kemudian dia mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, maka orang yang kepalanya retak pecah tadi, yang pecah kepalanya, yang apa ya, yang terluka parah tadi, yang ihtilam mimpi basah, dia kemudian bertanya kepada sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi, apakah kamu atau kalian itu mendapati rukhsah bagi saya untuk bertayamum, alias saya nggak harus mandi besar. Kemudian para sahabatnya mengatakan, mana jidulaka rukhsatan, kami tidak mendapati untuk kalian itu rukhsah, ada keringanan, ya kan? Wa anta taqdiru 'alal ma'i, dan kamu itu mampu atas air, mampu mandi maksudnya. Fagtasala famata, maka orang tadi yang kepalanya retak pecah berdarah tadi mandi kemudian dia mati. Falamna qadimna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik, maka ketika kami sampai kepada Nabi, ya tadi kan dia kan bersafar ya, mereka ini bersafar, kemudian ketika sampai kepada Nabi, ya mereka menemui Nabi maksudnya, ukhbiro bidzalik, dikabarkanlah hal tersebut, cerita itu, ya kan. Kemudian Nabi marah, jadi dikatakan faqala, Nabi bersabda, qatalahumullah, mereka sungguh telah membunuhnya, qatalahumullahu, semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu, bukankah mereka tuh bisa nanya kalau mereka itu nggak tahu. Ini celaan Nabi ya, ini pengingkaran Nabi terhadap kelakuan mereka. Fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu, karena obat dari ketidaktahuan, obat dari kebimbangan, obat dari ketidakpahaman itu adalah as-su'alu, adalah bertanya, ya kan? Inna makana yakfihi an yatayammama wa ya'siro au ya'siba ala jurhihi khirqatan. Cukup sebetulnya bagi dia itu untuk bertayamum saja. Kemudian dia memerasnya atau dia membungkusnya atau mengikatnya atau membalutnya, ya katakanlah seperti itu, ala jurhihi, pada lukanya itu, luka yang mengeluarkan darah tadi itu, khirqatan, ya, kain sobekan ya. Jadi dia membalutnya dengan kain sobekan atau dengan kain ya. Ya, kalau di sini dikatakan dengan perban kan begitu di bab ini.
Tsumma yamsaha, kemudian dia memasahnya, mengusapnya atau menyapunya pada khirqah tersebut, pada kain tersebut, wayak silasa irojasadihi. Kemudian dia mandi pada tubuhnya yang lain. Nah, ini dalilnya ya. Ini dalil. Nah, ya. Kemudian di Al-Mu'tamad juga dijelaskan dalil yang lain ya. Ini dalilnya sama nih ya. Qoma bil masi al-jabiroh awil isobah adadun minas sahabati wa tabi'in. Jadi yang melakukan masah atas jabiroh ini adalah sejumlah sahabat dan juga sejumlah tabi'in ya. Generasi di bawahnya sahabat atau generasi muridnya sahabat. Fa'an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, annahu tawaddoa, Ibnu Umar itu berwudu, wa kaffuhu ma'subatun, dan juga tangannya itu dibalut gitu ya, atau diikat ya. Pamasaha 'alaiha wa 'ala isobah ya, kemudian dia mengusap atau menyapu tangannya yang dibalut itu ya, dan famasa 'alaiha wa 'alal isobah, dia mengusap tangannya dan juga isobahnya atau perbannya ya. Wa ghasala masi wadzalika, dan dia mencuci selain itu ya. Warwa al-Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan jawazal mashi 'alal jabairi. Imam Baihaqi meriwayatkan bolehnya masah mengusap jabair ya, pembalut tulang yang patah atau yang retak, wa aso ibil juruhati, dan juga pembalut luka an a'immatit tabi'in. Jadi dari mana Imam Baihaqi meriwayatkan bolehnya masah jabair itu? Dari para imam-imam tabi'in ya. Wali annal masyaqqata tulhaqu fi naz'iha, karena ada masyaqqah, ada kesulitan, ada keberatan yang disertakan ketika mencabutnya. Jadi ketika kita mencabut jabiroh atau isobah itu, padahal itu luka dan tidak boleh kena air, itu adalah kesusahan, itu adalah kesulitan. Fajaza al-mashu 'alaiha, maka boleh memasah atas jabair tersebut kal khuffi, sebagaimana sepatu. Makanya saya mengingatkan bahwa ada ikatan ya, ada hubungan antara pembahasan jabair ini dengan al-mashu 'alal khuffain ya, al-mashu 'alal khuffain. Baik, kita masuk ke ahkam ya, biar cepat ya. Ahkamul mashi 'alal jabirati wal isobati. Ini belum dibahas ya, ini belum dibahas pada pekan yang lalu. Hukum-hukum masah jabirah wal isobah. Kalau di kitab fikih manhaji ini cuma ada 3 ya, ada 3 di sini. Coba kita perhatikan. Nah, 3 ini ya. Ringkas sekali ya, ini sudah dalil, ini waktu ya. Ini ringkas sekali, maka kita lengkapi dengan pembahasan di Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Ahkamul masih 'alal jabirati wal isobati ya, hukum-hukum masah atau mengusap jabiroh ya, dan juga perban. Ya tarotabu 'ala wa'il jabirati awil isobati al ahkamut taliyatu. Jadi ada hukum-hukum yang mengikat bagi orang yang meletakkan jabiroh dan isobah pada tulangnya yang patah, yang retak, atau lukanya ya. Yang pertama, ida amkana naz'uha biduni dororin wa amkana ghaslul udwi biduni dororin fayajibu naz'ul jabiroti awil isobati. Jika memungkinkan untuk mencabut baik itu jabiroh atau isobah tanpa ada doror yang menyertainya, tanpa ada bahaya ya, tanpa ada ya sakit nanti ya, dan mungkin untuk mencuci anggota tubuh tanpa ada bahaya, tanpa ada kerusakan, fayajibu naz'ul jabiroti awil isobati, maka wajib untuk melepas atau mencabut jabiroh, pengikat tulang ya, yang patah tadi atau yang retak tadi, atau isobah, perban, pembalut. Kemudian wa ghaslu makanuha, dan wajib untuk wa ghaslu makaniha, maaf ya. Dan wajib untuk apa? Untuk membasuh atau mencuci tempat diletakkannya jabiroh atau isobah tersebut. Wa idza khafa ad-dararu min naz'iha fayattabi' al-ati.
Sedangkan jika dia itu takut ada doror atau wa idza khofa ad-dororo ya, jika seseorang yang meletakkan jabiroh tadi wa idza khofat dororo, jika takut doror, jika takut ada bahaya ketika mencabutnya, maka perhatikan hal-hal berikut. Nah, ini ada sekitar 10 ya. Nah, ini ayo kita perhatikan ya. Yang kedua, ya, ini tadi kalau tidak ada bahaya kalau dicabut ya harus dicabut ya. Perbannya misalnya perbannya di tangan, sementara tangan itu adalah fardu wudu ya, luka tangannya ya, dikasih perban, dikasih Hansa plus, Handy plus, Tenso plus atau apalah namanya, maka itu harus dicabut ya, itu harus dicabut kalau tidak dikhawatirkan ada doror atau ada bahaya. Nah, sekarang wayajibu wat al jabiroti awil isobati ala toharotin. Nah, perhatikan di sini. Wajib untuk meletakkan jabiroh atau memasang jabiroh dan juga memasang isobah pada keadaan suci. Nah, ingat di sini dikatakan kal khufi sebagaimana memasang sepatu. Nah, coba kita pelajari lagi, kita review lagi tentang pembahasan al-mashu alal khuffain. Nah, ini syurutul mashi alaihima pada bab al-mashu alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Perhatikan di sini wa yushtaratu li jawazil mashi alaihima khamsatu syurutin. Disyaratkan bolehnya mengusap kedua sepatu. Nah, itu ada 5 perkara. Perhatikan perkara yang pertama, an yulbasa ba'da wudu'in kamilin. Dia memasang atau dipasang kedua sepatu itu setelah wudhu yang sempurna, alias dia sudah berwudu dengan sempurna. Ini kalau kita memasang sepatu bolehnya untuk memasahnya, bolehnya untuk mengusapnya, alias boleh untuk tidak mencuci kaki. Nah, hubungannya di sini ya, para jamaah sekalian, bahwa wajib untuk meletakkan jabiroh atau isobah itu pada keadaan suci, alias dia berwudu dalam keadaan berwudu dengan wudu yang sempurna. Wa yajibu an takuna al jabiratu awil isobatu bimikdaril kasri awil jurhi wabil qadril ladzi yumkinu fihi as-satru. Dan wajib ya untuk dan wajib bahwa penutup pembalut tulang yang patah atau retak itu atau perban ya, wajib menutupnya itu apa? Bimikdaril kasri awil jurhi, dengan ukuran anggota tubuh yang patah atau anggota tubuh yang luka saja, ya kan? Alias nggak boleh lebih daripada itu. Wabil qadril ladzi yumkinu fihi satru, dan dengan kadar atau dengan ukuran yang memungkinkan untuk menutup. Nah, ya. Misalnya yang luka itu telapak tangan. Telapak tangan itu yang ditutup. Yang ditutup. Jangan sampai memanjang ke siku misalnya begitu. Ya kan? Kemudian yang ketiga, yajibu an yaghsila al-juz'a as-salima minal udwil musabi. Wajib untuk membasuh bagian tubuh yang sehat ya. Wa yahrisu ala wusulil ma'i ila akbari qadri mumkinin minal udwi. Dan dia bersemangat gitu ya, atau betul-betul mengusahakan sampainya air pada sebagian besar kadar yang memungkinkan dari anggota tubuh. Makanya pada pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu, kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan itolatul gurroh wa tahjil, kan begitu. Jadi melebihkan, ada bagian anggota tubuh yang dilebihkan ya pada pembahasan sunnah-sunnah wudhu. Nah, apa itu itolatul gurroh wa tahjil? Nah, nanti silahkan di murojaah lagi atau diingat-ingat kembali ya. Kemudian hukum-hukum yang berikutnya adalah yang keempat, yajibu an yamsaha ala jami'il jabiroti awil isobati minal khariji. Wajib untuk memasah, mengusap semua pembalut tulang yang patah tersebut atau perban tersebut minal kharij. Nah, ini yang membedakan dengan mengusap sepatu. Kalau mengusap sepatu tidak disunahkan mengusap semua sepatu, itu enggak disunahkan. Tapi kalau jabiroh dan isobah ini wajib untuk mengusap semua perban dan mengusap semua pembalut tulang atau pengikat tulang yang patah tersebut. Minal kharij, dari luar ya. Wa yastawiba al-masha wa yastaqsiya fi dzalika. Dan ya
meliputi semuanya, masa itu meliputi semuanya, dan juga dia melihat dengan teliti ya, dia selidiki ya, ini udah kena belum bagian ini, ya bagian ini sudah diusap belum, dia harus melihatnya dengan teliti. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kemudian yang kelima, yajibu an yatayammama badala ghaslil juz'i al-ma'subi inda wusuli ghaslil udwi fil wudu. Dia wajib untuk tayamum sebagai pengganti dari mencuci anggota tubuh yang dibalut, ya kan, ketika sampai pada mencuci anggota tersebut dalam wudhu. Nah, ya, misalnya yang dibalut itu misalnya tangannya patah. Nah, ya, maka wajib dia tayamum pada bagian tubuh yang dibalut tersebut, ya. Wajib tayamum ya. Kemudian waqoblal wasli au ba'dahu fil janabah, dan sebelum mandi waqoblal gusli au ba'dahu fil janabah. Baik, dan juga baik itu sebelum mandi atau setelahnya pada janabah. Nah, makanya tadi kita jelaskan, ini kan pilihan ya. Pilihan ya. Jadi dia boleh mendahulukan tayamum atau mencuci. Nah, kalau dalam kitab takrirat tadi bagaimana? Nah, dijelaskan di sini ya. Dia boleh memilih untuk mendahulukan mencuci atau tayamum. Dan afdolnya adalah dia mendahulukan tayamum. Lah kenapa? Lah agar mandi itu menghilangkan bekas-bekas debu atau bekas-bekas tanah yang digunakan untuk tayamum. Nah, ya, jadi yang afdol kita mendahulukan tayamum. Kemudian mana tadi? Sampai sini ya. Wa kadzalikal halu idza lam yahtaj ila wad'i ribatin 'alal kasri awil jurhi. Dan demikian juga kondisi kalau tidak membutuhkan meletakkan pengikat pada tulang yang patah atau luka. Fayaghsilu al-juz'a as-sahiha. Ya, dia membasuh bagian tubuh yang sehat, wa yatayammamu 'anil juz'il jarih, dan dia bertayamum pada anggota tubuh yang luka. Nah, ya. Oke lah tubuhnya luka, dia tidak membutuhkan pembalut. Nah, itu bagaimana? Dia boleh tayamum ya pada bagian tubuh yang luka tersebut. Idza kana la yastati'u ghasla mawdi'il 'illah. Ini dengan catatan jika dia tidak mampu untuk mencuci anggota tubuh yang sakit atau tempat yang sakit tersebut. Nah, ya, ini catatannya ya. Jika dia tidak mampu kena air lah intinya. Kemudian yang keenam, yajibu i'adatut tayammumi li solati kulli fardin. Wajib untuk mengulang tayamum untuk setiap sholat fardu. Wa illam yuhdith, meskipun dia itu tidak berhadas. Amal wudu'u fala yajibu i'adatuhu illa idza ahdatha. Adapun wudu itu tidak wajib untuk diulang kecuali jika dia berhadas. Nah, ya. Jadi misalnya maghrib nih, maghrib ini dia tayamum. Nah, nanti kalau sholat isya bagaimana? Dia belum berhadas nih, tetap dia wajib untuk tayamum. Karena tayamum itu cuma untuk satu sholat fardu. Nah, ya, jadi perhatikan di sini. Dia sholat maghrib, dia anggota tubuh yang luka dia tayamum, yang lainnya dia basuh dengan wudhu. Maka dia tetap wajib untuk tayamum pada sholat berikutnya. Ya, misalnya dia maghrib tayamum, kemudian sholat isya bagaimana? Dia wajib mengulang tayamumnya. Meskipun dia tidak berhadas, iya. Meskipun dia tidak berhadas. Adapun wudhu, gimana? Nggak wajib untuk diulang. Kecuali kalau dia berhadas. Kemudian yang berikutnya, idza bari al jarihu, jika luka tersebut sembuh, ya. Kemudian waqadaro alal ghasli, dan dia mampu untuk mencuci atau dia mampu untuk membasuh. Fa in kana wadu al jabirota ala tuhrin. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jika dia memasang jabiroh tersebut dalam keadaan suci, fala yalzamuhu i'adatus sholati, maka tidak wajib baginya untuk mengulang sholat. Lah kenapa? Karena kamasihil khuffi, karena dia seperti orang yang memasang sepatu. Tadi udah dijelaskan syaratnya bolehnya itu apa? Yang pertama adalah sepatu itu dipasang dalam keadaan suci, ya.
setelah melakukan wudhu yang sempurna, maka tidak wajib diulang sholatnya. Wa in kana qad wada'al jabirata ala ghairi tuhrin, dan seandainya kalau dia memasang jabiroh itu dalam keadaan yang tidak suci, belum berwudu, ya kan? Lazimahu i'adatus sholati lifawati syartil wad'i ala toharatin. Maka wajib bagi dia, mesti bagi dia, harus bagi dia untuk mengulang sholat karena hilangnya syarat meletakkannya dalam keadaan suci, ya. Wantifa tashbihi bil khufi, dan ketiadaan keserupaan dengan khuf, karena syaratnya tadi harus meletakkannya atau memasangnya dalam keadaan suci. Berarti bagaimana? Wajib dikodok sholatnya semuanya, ya. Kemudian yang berikutnya, idza bari al kasru awil jurhu batola al mashu wa wajaba waslul udwi. Kalau tulang yang patah itu sembuh atau luka itu sembuh, maka memasah itu batal, alias tidak boleh dilakukan lagi, ya. Masah atas jabiroh atau isobah tadi batal, sudah hukumnya batal, tidak boleh lagi dilakukan, ya. Tidak boleh lagi mengusap perban, tidak boleh lagi mengusap pembalut atau pengikat tulang yang patah. Wa wajaba ghaslul udwi, wajib untuk mencuci atau membasuh anggota tubuh. Fa in kana mutawaddian. Nah, kalau dia itu sembuh dan dia dalam keadaan berwudu, wa batala mashuhu, dan tidak boleh lagi mengusap, wajaba alaihi ghaslul udwi al mamsuhi wa ma ba'dahu min aqda'il wudu'i. Maka wajib bagi dia untuk mencuci bagian tubuh, ya, mencuci bagian tubuh yang diusap itu tadi atau disapu itu, dan yang setelahnya dari anggota tubuh, dari anggota wudhu. Hifazon ala wajibit tartib, untuk menjaga agar tetap tertib, ya, karena tertib itu kan wajib, ya, fardu wudhu, ya, fardu wudhu yang keenam itu tertib, ya, wajib itu. Ya. Nah, misalnya yang dimasah itu atau yang diusap itu misalnya tangan, ya kan, tangan kita, ya kan. Nah, kemudian sembuh nih, ya, ternyata tulang tangan kita itu sembuh, maka nggak boleh lagi mengusap, nggak boleh lagi, wajib untuk membasuh. Nah, terus yang dibasuh yang mana? Tangan yang dibalut oleh pembalut tulang itu atau pengikat tulang itu, dan yang setelahnya, wa ma ba'dahu. Berarti apa? Berarti kalau kepala itu diusap, kaki itu dicuci. Nah, kenapa demikian? Hifazon ala wajib tartib, untuk menjaga ketertiban dari fardu-fardu wudu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, ya, lau tayammamu. Lau tayammama. Tayammama ya tayammamu. Lau tayammama an hadatsin akbaro summa ahdatsa hadatsan asghara intaqada tuhruhu al-asghar faqat. Ya. Jadi kalau dia tayamum dari hadas besar, ini hadas besar, ya, dia nggak bisa mandi nih ceritanya. Misalnya tadi, ya, contoh tadi kepalanya itu retak misalnya, benturan, jatuh dari ketinggian, retak, mengeluarkan darah yang banyak. Kemudian dia janabah, mimpi basah, ihtilam. Terus gimana? Dia tayamum tentunya, tayamum. Nah, nanti tayamumnya ada pembahasan sendiri, ya. Setelah ini kalau tidak salah, ada pembahasan tentang tayamum. Atau yang terakhir, seingat saya dalam kitab fikih manhaji ini, bab terakhir, ya, bab terakhir dari fikih manhaji bab toharoh itu dari tayamum. Nah, kita kembali ke sini, ya. Jadi dia hadas besar nih, dia tayamum. Kemudian dia berhadas dengan hadas kecil dia, ya, kentut dia misalnya, atau buang air lah katakanlah. Maka intaqadatuh ruhu al asgar. Maka yang batal itu adalah sucinya yang asgor, ya, dia berhadas kecil, ya. Jadi dia berhadas kecil. Kamalau ahdatsa ba'da ghuslihi, sebagaimana dia itu ketika berhadas setelah mandi. Jadi kita udah mandi junub, kemudian kita berhadas misalnya buang air kecil, ya berarti kita cuma hadas kecil aja. Ya kan?
Wa yahrumu alaihi ma yahrumu alal muhdits, dan haram bagi dia sebagaimana yang diharamkan atas orang-orang yang berhadas. Ya, kemudian wayastamirru, dan berlanjut tayammumuhu anil hadatsil akbar hatta yazulul mani'u, dan tetap berlanjut tayamumnya dari hadas besar. Ingat ya, hadas besar. Kalau tadi itu hadas kecil. Jadi dia tetap tayamumnya itu tetap ada, tetap ada lah ya. Dari hadas besar ya, ingat dari hadas besar. Hatta yazulul mani'u, sampai penghalangnya itu hilang ya. Misalnya dia ihtilam lagi atau mimpi basah lagi, ya berarti dia wajib lagi tayamum. Kemudian yang hukum yang ke-10, idza saqatat al-jabiratu awil isobatu. Kalau ya jabiroh itu jatuh atau lepas, atau perban itu jatuh atau lepas dari anggota tubuh, maka batola al-mashu, maka mengusap itu menjadi tidak boleh lagi, menjadi batal hukumnya. Sawa'un kana dzalika fis sholati au kharijiha. Sama saja apakah itu dalam sholat atau di luar sholat. Wa yajibu toharatu anil adwi wa ma yalihi, dan wajib untuk toharoh, wajib untuk bersuci dari anggota tubuh itu yang diperban itu, yang perban jatuh itu wajib untuk toharoh, dan yang setelahnya wa ma yalihi. Nah, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab ya. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Wa yastamirru al-mashu 'alal jabirati, dan senantiasa berlanjut ya masah atas jabiroh ini atau isobah ini mada matil hajatu qaimatan, selama hajatnya memang membutuhkan, selama ada hajat untuk mengusapnya. Walau zada dzalika an yaumin wa lailatin aw thalathati ayyamin, meskipun itu lebih dari sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Kita review sedikit bahwa pelajaran kita tentang al-mashu 'alal khuffain itu ada muddahnya, itu ada rentang waktunya. Kalau orang yang tidak bersafar atau dia mukim, maka dia boleh mengusap sepatu itu cuma 1 hari 1 malam, alias 24 jam. Sementara kalau dia bersafar, dia boleh untuk mengusap sepatu itu selama 3 hari 3 malam. Nah, kemudian kalau mengusap apa pembalut tulang atau pengikat tulang yang patah dan retak atau perban nih bagaimana? Nah, maka di situ dia tidak ada batasan, alias selama hajat itu membutuhkan, selama memang memang dibutuhkan lah untuk mengusapnya itu. Ya. Meskipun itu lebih dari sehari semalam atau lebih dari 3 hari 3 malam. Lianna muddatal mashi harihi ghairu muqaddaratin. Karena mengusap jabiroh ini, rentang waktunya itu tidaklah ditentukan, tidaklah dipastikan. Khilafan lil mashi alal khuffaini fahuwa muqaddarun. Berbeda halnya dengan mengusap kedua sepatu. Kalau mengusap kedua sepatu, dia muqaddar, dia ada rentang waktunya, dia tertentu, udah ditentukan. Li'annad darurata abahat al-masha 'alal jabairi wa qad tastadimu aktsara min yaumin wa lailatin. Nah, ini ya. Sumbernya dari kitab Al-Minhaj, Minhaj Talibin, Imam An-Nawawi ya. Dan juga Mughnil Muhtaj karya Imam Khatib Asy-Syirbini ya. Kemudian juga kitab Al-Muhadzab, ini karya Imam Asy-Syirazi. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ini karya Imam An-Nawawi. Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi ya, yang dikenal dengan penulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Jadi beliau juga menulis kitab Al-Hawi Al-Kabir. Nah, Al-Ahkam As-Sultaniyah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ya. Yang mana tadi? Nah ini ya, karena darurat itu membolehkan mengusap jabair, mengusap jabiroh, dan berlanjut lebih dari 1 hari 1 malam. Ya. Karena kita nggak bisa menentukan kan apakah 5 hari udah sembuh, atau sehari udah sembuh, atau 2 hari 3 hari. Kalau luka, apakah keringnya cepat atau lama, kan nggak bisa kita ketahui. Maka itu tetap berlanjut. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya,
dalam kitab Al-Mu'tamad, masih kitab Al-Mu'tamad, wa yakhtalifu al-mashu 'alal jabirati awil isobati an mashil khuffaini bi adami takdiril muddati. Dan berbeda ya mengusap jabiroh dan isobah ini dari mengusap kedua sepatu dengan apa? Tidak dipertimbangkannya rentang waktu ya. Jadi kalau mengusap sepatu ada rentang waktunya, ya 1 hari 1 malam kalau mukim, 3 hari 3 malam kalau bersafar. Sementara kalau masah atas jabiroh itu tidak ada, tidak dipertimbangkan waktunya. Waktu itu tidak dianggap. Ya. Kemudian perbedaan yang lainnya apa? Perbedaan yang lainnya wa wujubis isti'abil mashi 'alal jabiroti. Wajib untuk meliputi mencakup masah itu atas semua jabiroh. Ini berbeda dengan al-mashu 'alal khuffain. Kalau al-mashu 'alal khuffain itu tidak disunahkan ya. Halaman bentar, saya lihat kitab fisiknya dulu. Halaman berapa ini? Karena lebih nyaman dengan kitab fisik ya. Saya punya kitab fisiknya, jadi bisa ditandai. Halaman 141, baik. Halaman 141. Nah, ini ya. Mas'u al khufain ya. Nah, di sini dikatakan masailu fil masyi al khufain at-taqrirat asadidah ya. Halaman 141 ya. Kalau di sini 146 ya. Allahu a'lam kenapa bisa berbeda ya. Jadi di sini dikatakan la yusannu isti'abul mashi ay mashu kullil khuffi. Tidak disunahkan untuk mengusap semua bagian sepatu. Sepatu itu kan ada bagian bawah, ada bagian samping, ada bagian sampingnya kiri kanan, ada bagian atas, ya, ada bagian depan, ada bagian belakang. Itu tidak disunahkan untuk mengusap semua sepatu. Nah, kalau jabiroh beda. Ya, kalau jabiroh itu ya wajib untuk mengusap semua pembalut tulang atau pengikat tulang yang patah, ya kan? Misalnya panjangnya misalnya 5 cm misalnya. Pengikat tulang yang patah itu ya. Nah, itu wajib diusap semuanya sepanjang 5 cm itu sepanjang 5 cm itu wajib diusap semuanya. Sementara kalau ini sepatu itu tidak disunahkan. Nah, ya paling sedikit itu adalah bagian atasnya saja ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari ya dalam pembahasan al-mashu 'alal khuffain ya. Nah, ini ya. Aqalluhu al-wajib ya. Cara mengusap sepatu ini yang paling minimal bagian yang wajibnya adalah mashu mayut laku alaihi ismul mas min a'lal khaffi. Ya. Mengusap bagian atas sepatu walau yasiron meskipun itu sedikit. Nah, ini ya, ini yang bagian yang wajibnya ya. Jadi bagian atas sepatu itulah yang kita usap. Lah kok begitu? Ya begitu dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, begitu ya, bagian atas sepatu walau yasiron meskipun itu sedikit yang kita usap ya. Azan ya di tempat saya ya. Di tempat teman-teman apakah sudah azan? Kita lanjutkan sedikit ya, kita habiskan ini. Wa annahu la yajuzul mashu 'alaiha illa 'inda tadarruri binaz'iha. Dan ya, tidak boleh untuk mengusap jabiroh atau isobah tersebut kecuali ada doror, 'inda tadarruri, ada bahaya ketika mencabutnya ya. Kemudian wayum sahu 'alaiha fil hadatsil akbar. Kemudian diusap atas jabiroh tersebut ketika hadas akbar ya, ketika junub maksudnya ya. Allahu ta'ala a'lamu bisawab ya. Kalau jabiroh di 157 ini gimana ini? Coba kita lihat sedikit ya. Habis ini kita selesaikan ya. 152 di sini. Atau pekan depan sajalah ya. Pekan depan saja kita habiskan yang ini ya. Ahkamul jabiroh, faedah di sini. Ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Itu dulu mungkin ya yang bisa
kita bahas pada pertemuan pada malam kali ini ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau terdapat kurang nyamanan mungkin ya, karena keterbatasan saya ya. Mohon maaf sebelumnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.